Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan minggu keempat, topik yang akan kita bahas adalah industri pengerjaan kayu atau sering kenal sebagai woodworking industry. Seperti biasa, kita akan bahas dalam 4 subtopik, terdiri dari pengertian, kemudian persyaratan bahan baku, dan profil industri pengerjaan kayu itu sendiri. Dilihat dari aspek pengertian, yang dimaksud dengan industri pengerjaan kayu atau woodworking dalam konteks ini adalah industri lanjutan setelah proses penggergajian kayu. Nah, beberapa contoh industri pengerjaan kayu yang ada di masyarakat kita, antara lain industri mebel atau furniture yang membuat meja, kursi, lemari, kemudian ada juga industri patung dan industri kerajinan tangan lainnya. Tahapan kegiatan pada industri pengerjaan kayu secara garis besar dibagi ke dalam 5 bagian. Ya. Yang pertama, persiapan bahan baku, yang kedua, tahapan pembuatan konstruksi, yang ketiga, tahapan pengamplasan, tahapan keempat adalah perakitan, dan yang terakhir proses finishing. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing tahapan pada kegiatan di industri pengerjaan kayu ini. Pertama, persiapan bahan baku. Nah, sebelum digunakan, sebaiknya kadar air kayu dalam kondisi kering udara atau kadar air kesetimbangan. Hal ini perlu dicatat bahwa kayu sebagai bahan atau material yang memiliki sifat higroskopis, dia akan mudah mengalami proses mengeluarkan dan menerima ya kandungan air yang ada di sekitarnya manakala terjadi perubahan ya kondisi. Kemudian yang kedua, buang cacat mata kayu, kotoran, logam, sehingga bebas dari faktor penyebab rendahnya mutu produk. Yang ketiga adalah kayu dibelah dan atau dipotong sesuai ukuran target produk jadinya, supaya memudahkan pada saat nanti membuat konstruksi. Nah, adapun pada tahapan pembuatan konstruksi yang dilakukan antara lain ya pembuatan lubang dowel, pembuatan tenon dan mortise, pen dan lubang sambungannya, pembuatan alur dan takikan, serta pembuatan pinggul. Ya, pinggul ini identik dengan bagian ujung ya dari satu produk yang melengkung, bentuknya itu melengkung. Nah, setelah itu masuk ke dalam pengamplasan tahap 1, di mana setelah bahan kayu dikonstruksikan, ini dilanjutkan dengan pengamplasan. Nah, khusus untuk produk knockdown, perakitan dapat dilakukan setelah proses finishing. Namun untuk pintu dan laci sebaiknya dirakit terlebih dahulu dan dapat dilanjutkan lagi dengan pengamplasan, sehingga dikenal sebagai tahap pengamplasan kedua. Terakhir, finishing, di mana finishing ini kegiatan yang berkaitan dengan vernis untuk melapisi produk yang kita buat, kemudian laminasi vinil, diberi lapisan dari vinil, kemudian dicat, dan terakhir adalah di packing ya atau dikemas. Nah, jadi setelah dikemas baru biasanya produk itu diperjualbelikan atau didistribusikan ke tempat-tempat penjualan produk pengerjaan kayu itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam persyaratan bahan baku dari proses industri pengerjaan kayu.
di dalam subtopik berikutnya.